Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Qala Syekh Musa bin Rashid Al-Ghazmi fi kitab siratin nabiyil fi kitab Al-Lu'lu'il Maknun fi siratin nabiyil ma'mun. Qissatul Gharaniq. Qissatul Gharaniq. Zakara ba'dul mu'arrikhina. Zakara ba'dul mu'arrikhina qissatan batilatan mukhtalifatan tu'rafu bi ismi qissatil Gharaniq. Wahia qissatun iftaraha ba'du zanadiqah wa za'amu fiha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam taqarraba ilal musyrikin bimadahil asnamihim wa annahu qala anha ba'da an tala qawlahu ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra qala tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja wa za'amu annal musyrikina a'lanu ridahum amma tala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasajadu ma'ahu hina sajada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Ikhwatul ihibbah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Lu'lu'il Maknun karangan Syekh Musa bin Rashid Al-Ghazmi tentang hijrahnya para sahabat-sahabat ke negeri Habasyah. Pada pekan lampau setelah kita jelaskan bahwasanya para sahabat diperintahkan Nabi SAW untuk mencari tempat yang aman bagi mereka agar dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah sebagian daripada kaum muhajirin menuju negeri Habasyah sebagaimana yang disarankan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, berangkatlah ketika itu Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah dan sebagian daripada sahabat-sahabat lain. Ya. Jumlah mereka ya laki-lakinya 11 orang. Ya. Adapun perempuannya 4 orang, kita sebutkan nama-namanya ya kemarin. Kemudian kita sebutkan bahwasanya kelak mereka akan kembali ya ke kota Mekkah karena mereka mendengar bahwasanya orang-orang Quraisy telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terdengar isu-isu bahwasanya telah sujud semua Quraisy ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an pada tahun kelima daripada kenabian. Ya, maka mereka pun terkecoh sehingga mereka kembali, yang ternyata tidaklah benar berita tersebut. Berita ini terkait dengan apa yang disebutkan oleh para penulis sirah, ya, namanya Qissatul Gharaniq. Al-Gharaniq ya jamak daripada ghurnuqun, maknanya adalah burung-burung yang hinggap di air mencari makan daripada ikan. Tapi Al-Gharaniq maksudnya di sini adalah nama berhala-berhala yang dipuja oleh orang-orang Arab. Jadi Qissatul Gharaniq kisah tentang berhala-berhala yang dipuja oleh Arab, oleh bangsa Arab. Ketika Nabi yang mulia SAW membacakan membacakan surat An-Najmi, di penghujung surat itu Nabi sujud, maka sujudlah semua daripada orang-orang yang bersama Nabi, baik yang mukmin maupun yang kafir. Bahkan 2 orang yang tak mau sujud, dia mengambil tanah dan meletakkan di dahinya, bagaimana telah kita sebutkan pada pekan yang lampau. Sebagian ahli sejarah mengatakan sebab sujudnya orang-orang Quraisy karena Nabi digelincirkan oleh syaitan. Ketika membacakan surat An-Najmi, syaitan menggelincirkan Nabi sehingga Nabi mengucapkan ayat ya
ada tambahan setelah afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ini ayat yang terdapat dalam surah An-Najmi. Allah berfirman, apakah kalian tidak melihat kepada Latta dan Uzza dan Manat yang ketiga, apakah seluruhnya bermanfaat bagi kalian? Ini ayatnya. Kemudian ada disebutkan oleh sebagian penulis sejarah sirah bahwasanya Nabi membaca setelah itu ayat yang digelincirkan oleh syaitan, bukan dari Allah tapi dari syaitan, yang berbunyi tilkal gharani qul ula. Sesungguhnya Latta, Uzza, Manat adalah berhala-berhala yang tinggi. Wa anna syafa'atahunna la turtajah. Sungguh syafaat mereka sangatlah diharapkan. Kata mereka, para penulis sejarah, inilah yang membuat semua Quraisy sujud ketika itu, ketika mendengar. Karena Nabi memuji Tuhan mereka, Latta, Uzza, Manat, berhala-berhala. Padahal kisah ini adalah kisah yang batil. Tak akan mungkin Allah mengizinkan Nabi digelincirkan oleh syaitan sehingga mengucapkan apa yang diinginkan oleh syaitan, sehingga memasukkan ke dalam Quran apa yang bukan daripada Quran. Ya. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wastinadan ilal Qur'ani was sunnati fa innal qissata batilatun wa mawdu'atun. Hasbuka. Jadi ya, orang-orang disebutkan dalam sebagian penulis tentang sirah Nabi, orang-orang musyrik ketika mendengar Nabi memuji berhala-berhala mereka, mereka menganggap Nabi telah meridhai berhala mereka. Maka ketika Nabi sujud, mereka pun semuanya sujud, gara-gara ucapan Nabi yang memuji berhala-berhala mereka. Tilkal gharani qul ula, itulah berhala-berhala yang tinggi. Inna syafa'atahunna la turtajah. Sungguh syafaat mereka sangatlah dibutuhkan. Ya, ini yang membuat mereka sujud. Sujudlah mereka bersama Nabi. Padahal jika kita sandarkan kepada Quran, kita sandarkan kepada sunnah, maka jelaslah kebatilan daripada kisah ini. Naam. Qala ta'ala, billahi minasyaitonir rajim. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Kebatilan atau kebohongan, kedustaan berita ini bertentangan langsung dengan ayat Quran, di mana Allah mengatakan walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, sekiranya Muhammad mengada-ada atas kami perkataan-perkataan yang tidak kami katakan, la akhadna bil yamin, kami akan hukum dia dengan tangan kami. Tsumma laqata'na minhu alwatin, kan kami putuskan urat nadinya. Menunjukkan Nabi SAW kalau berani merubah Allah, Allah akan hukum Nabi SAW. Tatkala Nabi tidak dihukum, menunjukkan Nabi tidak pernah merubah ayat. Juga dalam firman lainnya Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah dia berkata-kata dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, apa yang dia katakan semuanya adalah wahyu yang diwahyukan. Maka mustahil mungkin syaitan menggelincirkan lisan Nabi SAW. Mustahil, tak mungkin. Allah pelihara, Al-Quran dipelihara daripada hal-hal semacam ini. Naam. Wa sahha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yataqarrab bi sanamin qat hatta akramahu Allah bin nubuwati wa annahu ma hamma bi amalin min a'malis al-jahiliyyati qabla an-nubuwati illa asamahu Allah ta'ala kama zakarna dzalika fima taqaddam wa fa kaifa yakunu fil Islam. Ya, juga terdapat dalam keterangan riwayat sahih, Nabi SAW tidak pernah semasa hidupnya sebelum diangkat menjadi Nabi bertaqarrub, memberikan apapun bentuk ibadah kepada berhala-berhala. Ya, sebelum Nabi SAW dimuliakan Allah dengan Nabi, dia tak pernah menyembah berhala, tak pernah sujud kepada berhala, tak pernah menyembelih untuk berhala. Bahkan tiap kali dia ingin melakukan apa-apa yang menjadi tradisi jahiliyah, berhura-hura, Rasulullah ingin bergabung dengan para pemuda di malam hari, apa yang terjadi? Allah buat Nabi tidur di jalan. Dan itu 2 kali terjadi. Ya, menunjukkan Allah menjaga nabinya dari perbuatan jahiliyah, berhura-hura, mendengarkan para biduanita. Allah buat nabinya tertidur sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah pelihara Nabi sebelum menjadi Nabi. Apakah mungkin setelah dalam Islam Allah biarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tergelincir, diplesetkan oleh syaitan?
mustahil. Maka kisah ini kisah yang tidak benar, walaupun dia termuat dalam sebagian kitab-kitab sirah, kitab membahas tentang kehidupan Nabi SAW. Naam. Aqwalul ulama'i fi butulani hadhihi al-qissah wa qad ta'ana fi sihhatil qissati jam'un minal ulama. Qala al-qadi Iyad rahimahullah ta'ala anna hadhihi al-qissata lam yukhrijha ahadun min ahli as-sihhati wala rawaha thiqah bisanadin salimin muttasilin wa innama uli'a biha wa bimithliha al-mufassiruna wal mu'arrikhuna al-mula'una bikulli gharibin al-mutalaqqafuna min as-suhufi kulla sahihin wa saqimin. Naam. Hasbuka. Berkata Syekh Musa bin Rashid dalam kitabnya ini, ungkapan para ulama menunjukkan batalnya apa yang dimuat dalam berita ini. Banyak ulama-ulama yang telah mencela, mengkritisi tentang apa yang terjadi ini, tentang penulisan yang batil ini. Berkata Qadhi Iyad rahimahullah, kisah ini tidaklah pernah dikeluarkan, disebutkan oleh para perawi hadis-hadis sahih semacam Bukhari, semacam Muslim. Wala rawaha thiqatun, tidak pernah pula diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah, terpercaya, salimin muttasil, selamat daripada segala macam cacat, apalagi dengan sanad yang menyambung, dengan rantaian sanad yang menyambung. Sesungguhnya hal ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hobi kesenangan dari golongan sebagian ahli tafsir dan ahli sejarah yang senang menukil berita-berita yang aneh. Al-mutalaqqifuna minas suhuf kulla sahihin wa saqim, yang dia mengambil dari mana-mana semua yang baik itu riwayatnya benar atau tak benar, semua dikumpulkan, tak dipisah-pisahkan, tak disaring, apalagi ada yang aneh-aneh supaya mereka tenar. Ya, kadang-kadang tujuan sebagian daripada penulis mereka membuat hal yang aneh-aneh supaya tenar. Maka dimasukkan lagi kisah ini supaya mereka tenar. Inilah cara viral mereka dahulu. Ya, tentunya para ulama tak tinggal diam. Ya, na'am. Wa man hukiyat hadhihi al-hikayatu anhu minal mufassirin wat tabi'in lam yusnidha ahadun minhum wala rafa'aha ila sahibin wa aqsaru turuqi anhum fiha dha'ifatun wahiyatun. Dan orang-orang yang telah mengkisahkan kisah ini dari golongan para mufassirin dan para tabi'in, mereka juga menyebutkannya tanpa sanad. Tak disebutkan sanadnya kepada siapa. Tidak pula mereka mengangkatnya kepada salah seorang sahabat Nabi. Tidak pernah mereka sebutkan ini berasal dari para sahabat. Dan kebanyakan jalan-jalannya adalah jalan yang terkumpul padanya jalan-jalan yang lemah, riwayat-riwayat yang lemah, ya, riwayat-riwayat yang tak benar, yang keliru. Naam. Wa qala Imam Nawawi rahimahullahu taala wa amma ma yarwihi al-ikhbariyuna wal mufassiruna anna sababa dzalika ma jara ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ats-tsana'i ala alihatil musyrikina fi suratin najmi fabatilun la yasihhu fihi syai'un la min jihatin naqli wa la min jihatil aqli. Hasbuka. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ulama yang terkemuka dalam mazhab Syafi'i, ya, adapun diriwayatkan oleh para sebagian ahli sejarah, ada sebagian ahli tafsir, bahwasanya kisah ini terjadi disebabkan karena Rasulullah SAW tergelincir sehingga memuji Tuhan-Tuhan kaum musyrikin dalam surah An-Najmi. Ini adalah kisah yang batil, tidak benar sedikit jua pun. Tidaklah dapat dibenarkan dari sisi penukilan berita karena para perawinya tak lengkap, putus, tak ada sampai ke sahabat, tak ada sampai kepada Nabi SAW. Perawinya juga bermasalah. Dari sisi jalur periwayatan bermasalah.
dari sisi rasio logika juga bertentangan dengan logika sehat. Bagaimana mungkin Nabi ridho kepada orang-orang musyrik, memuji Tuhan mereka, tak masuk akal. Nah, qala Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala lama lianna madha ilahin lianna madha ilahin ghairillah ta'ala kufrun wa la yasihhu nisbatu dzalika ila lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an yaqulahu asy-syaitanu ala lisanihi wala yasihhu taslitul syaitani ala dzalika wallahu a'lam. Ya, kata Ibnu Nawawi rahimahullah, karena memuji Tuhan orang kafir ini adalah merupakan perbuatan kufur. Jika ada yang memuji Tuhan orang kafir, ini kekafiran. Mustahil Nabi memuji Tuhan orang kafir. Jangankan Nabi, siapapun juga yang memuji Tuhan orang lain, kafir dia. Membab akidah, nggak main-main. Ya. Dan tidak ada yang sah, yang benar. Ya, hal ini dikatakan telah disebutkan kepada Nabi yang membacanya dengan lisannya. Dipelesetkan oleh syaitan. Syaitan memplesetkan sehingga Nabi mengucapkan ucapan ini, atau syaitan yang mengucapkan ucapan ini melalui lisan Nabi SAW. Tak akan mungkin Allah berikan kuasa syaitan menguasai Nabi SAW. Mustahil. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Naam. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala qad dzakara katsirun minal mufassirina hahuna qissatal gharaniq wa ma kana min ruju'i katsirin minal muhajirati min ardil habasyati zannan minhum anna musyriki Quraisyin qad aslamu walakinnaha min turuki kulluha mursalatun walam araha musnadatan min wajahin sahihin wallahu a'lam. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, sebagian dari ahlu tafsir menyebutkan tentang kisah Gharaniq ini, pujian Nabi kepada berhala-berhala orang Quraisy. Ya, kata mereka inilah sebab kembalinya kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah, karena mereka mengira Quraisy telah masuk Islam, tapi semua jalannya bermasalah. Tak ada yang sampai dengan jalur periwayatan yang sahih. Naam. Wa qala Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yaz'umu ba'dul mughaffalina annahu waqa'at hudunatun haqqan bil islami bainal islami wal wasaniyyati asasuha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqarraba ilal musyrikina bimadahi asnamihim wa i'tirafi bimanzilatiha wa anna hadhihi al-hudunata al-waqi'ata hiya allati a'adatil muslimina minal habasyati. Ya, berkata Muhammad Ghazali rahimahullah, salah seorang ulama di Mesir yang menulis kitab Fiqhus Sirah. Sebagian orang-orang yang jahil, mereka mengklaim bahwasanya telah terjadi antara Nabi, ya, antara Islam dan antara berhala genjatan, ya, hudnah. Telah terjadi perdamaian antara al-wathaniyah, berhala-berhala, yang antara penyembah-penyembah berhala dan Islam. Karena kata mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berusaha untuk mendekatkan diri beliau kepada orang-orang musyrikin dengan memuji berhala-berhala mereka, mengakui kedudukan berhala-berhala mereka. Kata mereka, ya, bahwasanya perdamaian inilah yang membuat kembalinya kaum muslimin dari Habasyah. Karena dianggap kaum musyrikin telah sujud karena mendengarkan Nabi membaca pujian kepada Tuhan mereka. Naam. Wa ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi madahil asnam yujibu haula'il mughaffalun bi annahu qala tilqal gharaniqul ula wa inna syafa'atuhunna la turtaja. Bagaimana mungkin Rasulullah memuji berhala-berhala mereka dalam rangka menginginkan untuk mengiyakan, ya, apa-apa yang diminta mereka orang-orang yang jahil tersebut. Bahwa Nabi SAW mengatakan tilkal qaraniqul ula, itulah berhala-berhala yang tinggi, sesungguhnya syafaatnya sangatlah dibutuhkan.
Mungkinkah Nabi memuji Tuhan-Tuhan mereka ini? Tak mungkin, kecuali dari pemikiran sebagian daripada penulis-penulis sejarah yang mereka jahil, yang lalai. Naam. Wa aina wadu'a hadhihi al-kalimat? Wadu'aha fi suratin Najm. Muqhamatun wasatul ayati allati jaa fiha zikru hadhihi al-asnam. Bagaimana diletakkan kalimat-kalimat ini di tengah-tengah surat An-Najmi, antara ayat-ayat yang Allah menyebutkan tentang perihal berhala-berhala tak bermanfaat, tiba-tiba berubah dikatakan manfaat dan sangat diharapkan syafaatnya. Naam. Fa asbahat hakadha afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atuhunna laturtaja alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwal anfus. Kata beliau, perhatikanlah lirik daripada ayat. Afara'aytumul Lata wal Uzza, tidakkah akan melihat tentang berhala Latta dan Uzza, yang ketiga Tuhan Manat. Kemudian dimasukkanlah tambahan, semuanya adalah merupakan berhala-berhala yang tinggi dan syafaat mereka sangatlah diharapkan. Ini tambahannya. Kemudian ayat berikutnya, alakumudz dzakar wal untha. Mungkinkah kalian dapat mengatakan kalian memiliki anak laki-laki sementara Allah memiliki anak perempuan? Karena kaum musyrikin menganggap Allah itu punya anak-anak perempuan. Malaikat-malaikat itu jenis kelaminnya perempuan. Tilka idzan qismatun diza, tidaklah mungkin pembagian tidak adil. Kalian mengatakan kami punya anak laki-laki, Allah punya anak perempuan, tidak adil. In hiya illa asma'un, ini dia. Sesungguhnya nama-nama itu hanyalah merupakan nama sammaitumuha antum wa aba'ukum, yang kalian karang-karang, kalian dan orang tua kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, tidak pernah Allah SWT turunkan pada mereka sedikit pun kekuatan untuk menjadi Tuhan. Iyattabi'una illa dhanna, mereka hanyalah mengikuti prasangka belaka, wa ma tahwal anfus, mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Lirik ayat ini taklah matching, tidaklah pantas. Di mana Rasulullah SAW membacakan di ayat ini di ujungnya itu semua nama-nama Tuhan yang batil, Tuhan khurafat, tak masuk akal. Bagaimana mungkin ayat ini dimasukkan sebelumnya tilkal gharaniqul ula? Naam. Wa yakunu ma'na al-kalami ala hadza khabbaruni naam. Khabbaruni an asnamikum ahiya hakadha ahiya kadza ahiya kaza inna syafa'ataha marjuwatun innaha asma'un la haqa'iqa laha innaha khurafatun ubtudi'at wattubi'at ma lakum ja'altumuha inatha wa nasabtumuha lillahi ta'ala wa antum takrahuuna nisbatal inathi lakum tilka kismatun jairatun. Makna perkataan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala jika diselipkan padanya tambahan ayat tersebut, maka kira-kira maknanya redaksinya khabiruni an asnamikum, beritahukan saya tentang berhala-berhala kalian. Apakah ini dia Lata, Uzza, Manat? Apakah syafaatnya dapat diharapkan? Padahal dia hanyalah merupakan nama-nama yang tidak ada sama sekali hakikatnya. Sesungguhnya adalah merupakan perkara-perkara khurafat yang diada-adakan kemudian diikuti. Bagaimana kalian menjadikan berhala-berhala ini adalah merupakan simbol daripada putri-putri Tuhan dan nasabkan kepada Allah bahwasanya Allah punya anak-anak perempuan, sementara kalian tidak menyukai dan disebutkan kepada kalian anak perempuan, karena orang-orang Arab jahiliyah begitu bencinya kalau dikatakan dia punya anak perempuan. Jika diberitakan anak perempuan, mukanya berubah menjadi merah, menjadi masam. Kapan ada waktu dia buang anak perempuannya.
Itu tradisi mereka. Mereka alergi ketika disampaikan berita punya anak perempuan. Mengapa mereka nisbatkan kepada Allah anak perempuan? Ya, mereka berhala-berhala yang simbol daripada malaikat-malaikat yang mereka putri-putri Tuhan. Ini menunjukkan batilnya tambahan tersebut. Ya, tak sesuai. Ini tak ada padanya pujian. Setelah itu semuanya celaan. Bagaimana mungkin Quraisy sujud kalau andai kata ayat itu seperti ini? Tak mungkin. Ya. Tapi mereka sujud gara-gara dahsyatnya ayat tersebut. Masuk ke dalam hati-hati mereka, begitu kuat bahasanya, ungkapannya. Tak sanggup mereka sehingga mereka harus sujud karena mereka paham dengan apa yang dibaca. Bukan gara-gara tambahan ayat yang dikatakan syaitan yang menggelincirkan lisan Nabi SAW. Nah, fahal hadza kalamun yasduru an aqilin fadlan an yanzila bihi wahyun hakimun walakin hadza sukhfu wujida man yaktubuhu wa yanquluh. Kata beliau, kata Imam Ghazali, Muhammad Ghazali, bukan Imam Ghazali. Ya, mungkinkah perkataan ini yang kacau balau maknanya dapat keluar dari orang yang memiliki logika berpikir yang benar? Apalagi wahyu. Logika berpikir saja sudah carut marut ungkapan bahasa ini. Ketika dikatakan bahwasanya Latta, Uzza, Manat diharapkan syafaatnya berarti setelah itu celaan. Ini khurafat, mustahil. Tak akan mungkin mereka sujud gara-gara tambahan ini. Itu hanyalah merupakan nama-nama yang karang-karang kali nenek moyang kalian yang tidak pernah sama sekali memiliki bukti. Itulah ayat-ayat setelahnya. Jadi kata beliau, ini hanyalah merupakan kebodohan bagi orang-orang yang asal menulis, asal menukil. Sebagian daripada ahli sejarah itu mereka menukil segalanya. Ya, yang benar, yang tak benar, pokoknya itu nukil saja. Istilah orang terdahulu namanya hatibul lailin. Hatibul lailin itu adalah istilah yang diumpamakan tentang orang yang malam hari memungut kayu bakar. Ketika malam semua dipungutnya, ular pun dimasukkannya. Begitulah dengan para perawi-perawi riwayat yang sembarang ambil dari siapapun, diambil, dikumpulkan, diriwayatkan. Ini hatibul lailin. Tak dia pisah-pisahkan, ini ular, enggak butuh, ini kayu bakar, semua diambil. Nah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kadzaba 'ala Allah bi ikhtilaqi kalami alaihi laquti'a unuquh bi nassil kitab alladhi jaa'a bihi qala Allah ta'ala walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ya, sesungguhnya kalau Rasulullah berani berdusta dengan mengarang-arang perkataan yang disebutkan kepada Allah, pasti akan dipotong lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan demikian, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, sekiranya Muhammad berani mengada-adakan perkataan atas nama kami, la akhadna minhu bil yamin, kami akan potong dengan tangan kami lidahnya. Ya. Tsumma laqata'na minhu watin, kami akan potong urat-uratnya. Ya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kata beliau, na'am. Jadi apa yang membuat mereka sujud ini dia, na'am. Walladzi fis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a suratan Najm fi mahfalin yadummu muslimina wa musyrikin wa khawatimu hadhihi suwar ay suratin Najm qawari'u tatiru laha al-qulubu falamma akhadha sautur rasuli sallallahu alaihi wasallam yahduru biha wa yar'udu binazriha hatta wasala ila qawlihi ta'ala wal mu'tafikata ahwa
فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاذب ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المشركين والمستهزئين فما تمالكوا أن يخيروا لله ساجدين مع غيرهم أن يخروا لله ساجدين مع غيرهم من المسلمين. Jadi ini sebabnya mengapa mereka itu sujud. Sesungguhnya kata beliau, ketika Rasulullah membaca surat An-Najmi di hadapan orang banyak, di sana ada kaum muslimin, di sana ada kaum musyrikin. Ujung daripada surat ini, surat Najmi ini, dalamnya banyak sekali kata-kata yang begitu keras, dahsyat, membuat terbang hati orang-orang yang mendengarkannya. Karena ancaman-ancaman terhadap umat-umat yang Allah binasakan, yang mereka melewati sebagian umat tersebut. Ya. Dan kalau Rasulullah membaca surat ini di penghujungnya, ya Rasulullah membacanya dengan meresapi apa yang dibacakan, sehingga sampailah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'tafikata ahwa, dan kaum mu'tafikat telah kami binasakan. Wa ghasyaha ma ghasya, datanglah kepadanya azab yang meliputi. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara, maka nikmat Tuhan manakah yang kalian dustakan, yang kalian ingkari. Hadza nadhirun minan nudhuril ula, inilah peringatan dari umat-umat terdahulu. Azifatil azifah, telah dekat kiamat. Laisa laha min dunillahi kasyifah, tidak ada yang dapat menyingkap mara bahaya kiamat tersebut. Afa min hadzal hadithi ta'jabun, ya apakah mereka merasa takjub dengan ungkapan ini? Wa tadhakuna wa la tabkun, mengapa kalian tertawa tidak menangis? Wa antum samidun, kalian ya dalam keadaan melecehkan. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ayat membuat begitu kuatnya maknanya, membuat ya orang-orang kafir Quraisy yang begitu keras kepalanya, yang sombong, yang senantiasa melecehkan Quran, tak mampu menahan dahsyatnya makna ayat, kecuali mereka harus sujud ketika Allah katakan fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Maka sujudlah kaum muslimin dan orang-orang kafir pun sujud. Intinya mereka sujud karena dahsyatnya ayat ini, maknanya begitu kuat. Bukan gara-gara Nabi SAW membacakan dalam ayat ini pujian kepada berhala dalam riwayat-riwayat yang batil yang ditulis oleh sebagian para penulis sejarah. Naam. Limadza sajada al-kuffaru was-sahihu anna haula'il kuffar annama sajadu li balaghatil Qur'anil Karim wa annahum li awwali marratin yasma'una al-Qur'ana min ghairi tashwish. Jadi mengapa mereka sujud? Jawabannya yang benar, mereka sujud karena dalamnya makna Qur'anul Karim, balaghah Qur'an, redaksi Qur'an. Mereka benar-benar pertama kali mendengar Quran tanpa ada yang mengganggu bacaan Quran. Naam. Qala Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, inna ulaika al-kuffara lam yakunu sami'u kalam Allah qabla dhalik, lianna uslubahum al-mutawasila kana huwa al-amalu biha tawasa bihi ba'duhum ba'da min qawlihim la tasma'u lihadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Siratu Rasulullah SAW, ya, Ar-Rahiqul Makhtum, sesungguhnya orang-orang kafir tersebut mereka tak pernah mendengarkan perkataan Allah sebelum itu dengan jelas, karena cara mereka untuk
membuat orang-orang tak mendengarkan Quran adalah membuat keributan. Ya, sebagaimana Allah katakan tentang mereka berkata satu sama lain, la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghribun. Jangan dengarkan Quran ini, buatlah padanya keributan, buatlah kalian yang mendominasi suara, jangan suara Muhammad terdengar. Jadi mereka tidak pernah mendengar dengan baik dan benar karena hingar-bingar. Naam. Falamma baghatahum bitilawati hadhihi surah ay an-najm wa qara'a adhanahum kalamun ilahi ra'i'un khallabun la yuhatu bi raw'atihi wa jalalatihi al-bayan tafanau amma hum fihi wa baqiya kullu wahidin musghiyan ilaih la yakhturu bibalihi syai'un siwah. Kata beliau, ya, kata Syekh Safiyur Rahman, dan kitabnya sangat bagus, ya, namanya kitab Ar-Rahiqul Maktum yang menceritakan tentang sirah Rasulullah. Tatkala mereka dikejutkan dengan surat ini, bagaimana surat ini benar-benar mengancam ke telinga-telinga mereka tentang azab Allah Jalla fi'ula terhadap umat terdahulu yang menentang Allah SWT. Inilah merupakan perkataan Allah yang begitu indahnya, ya, yang tak dapat lagi diungkapkan bagaimana keindahannya dan keagungannya. Maka mereka pun begitu, ya, terpana mendengarkannya. Setiap orang pun mendengar. Taklah mereka dengarkan kecuali Quran. Ya, ketika mereka fokus mendengar, khusyuk mendengar, terasalah bagi mereka begitu dahsyatnya ancaman-ancaman jika tak mau mereka sujud. Maka seketika mereka pun sujud ketika Nabi mengatakan fasjudu lillah, sujudlah kalian kepada Allah, wa'budu. Seketika mereka pun sujud tersungkur. Naam. Hatta iza tala khawatim hadhihi surati qawari'a tatiru laha al-qulub wal mu'tafikata ahwa faghashaha ma ghasha fabi ayyi ala'i rabbika tatamara hadha nadhirun minan nuduril ula azifatil azifah laysa laha min dunillahi kashifah أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون ثم قرأ فاسجدوا لله واعبدوا. Ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan penghujung daripada surat ini, ya, surat An-Najm ini yang begitu dahsyat maknanya. Ya, kata beliau, ketika Nabi membaca yang begitu dahsyat maknanya daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kaum-kaum terlebih dahulu Allah binasakan. Sebelumnya Allah menyebutkan tentang kaum 'Ad. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu ahlaka 'adanil ula. Dialah Allah telah membinasakan kaum 'Ad yang terdahulu. Ya, wa thamud fama abqa. Dia pula yang telah membinasakan kaum Thamud. Tak ada yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauma Nuhin min qablu. Dia pula yang telah membinasakan kaum Nuh sebelumnya. Ya. Innahum kanuhum azlamat wa karena mereka semuanya berbuat kezaliman melampaui batas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pula, wal mu'tafikata ahwa. Ya. Dan Allah pun telah membinasakan al-mu'tafikah, ya. Al-Mu'tafikah ini adalah, ya, kaum Hud. Semuanya Allah Subhanahu wa taala binasakan. Faghasyaha ma ghasya, maka azab meliputi mereka sepenuhnya. Ya. Faghasyaha ma ghasya. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara, maka ayat-ayat Tuhan manakah yang kalian meragukannya? Ya. Azifatil azifah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh telah dekat datangnya kiamat. Diancam Allah dengan kiamat. Aisalah min dunillahi kasyifa. Ketika datang peristiwa tersebut tidak ada yang dapat yang menyingkapnya. Afa min hadzal hadiits ta'jabun?
Apakah kalian merasa aneh dengan berita ini? Ya. Wa tadhakun wa tabkun. Bagaimana mungkin kalian berani tertawa tidak menangis? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka tentang umat-umat terdahulu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa antum samidun." Kalian semuanya lalai dengan terhadap ayat tersebut. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kalian dan ibadatilah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seketika dibacakan thumma sajada, semua mereka mensujud. Lam yatamalak ahadun nafsahu hatta kharra sajidan. Tidak ada yang sanggup menahan dirinya untuk sujud kecuali dia sujud. Ya, wa fil haqiqati kanat rawatul haqq. Hakikatnya yang membuat mereka sujud adalah karena ketakutan mereka mendengar kebenaran perkataan Allah Subhanahu wa taala. Qad sadda'atil inad, yang membuat runtuh kesombongan mereka fi nufusil mustakbirin, dalam jiwa orang-orang yang sombong, wal mustahzi'in, yang selalu melecehkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Fama tamalaku illa an yakhiru lillahi sajidin. Tak sanggup mereka kecuali semuanya sujud. Wasuqita fi aidihim. Mereka pun kebingungan tatkala mereka semua sujud, mengapa kami sujud? Lamma ahassu anna jalala kalamillahi lawazimamahum, mereka merasakan betapa perkataan Allah Subhanahu wa taala membuat mereka tunduk mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fartakabu aina ma kanu yabdhuluna qusara juhdihim fi mahwihi wa ifnaihi. Maka mereka melakukan segala cara untuk semampu mereka untuk menghapuskan kesan ini. Waqad tawala alaihimul laum wal itab min kulli janib. Dan muncullah berbagai macam celaan kepada mereka dari segala penjuru. Bagaimana kan sujud bersama Muhammad SAW? Mimman lam yahdhur hadzal mashhad min musyrikin. Semua yang tidak hadir ketika itu mencela mereka. Kok sujud bersama Muhammad? Dicela mereka. Yang tak hadir mencela karena dia tidak mendengarkan ayat ini sendiri. Wa inna dzalika kadzabu ala Rasulillah. Ketika mereka pulang, ditanya oleh orang-orang, "Mengapa kalian sujud?" Maka mereka pun berdusta. Mereka mengarang-arang atas Rasulullah, waftarau alaihi annahu atafa ala asnamihim bi kalimati taqdirin wa annahu qala anha tilkal gharaniqul ula. Kata mereka, kami sujud karena Nabi SAW, kata mereka, Muhammad itu seolah-olah menjawab tentang Tuhan-Tuhan yang disebutkan. Lata, Uzza itu adalah berhala-berhala yang tinggi. Syafaatnya diharapkan. Mereka lah yang mendatangkan dusta ini sendiri. Tujuannya agar mereka dapat menghindari celaan yang dicelakan kepada mereka karena mereka sujud. Mereka menyalahkan, mereka berdusta atas nama Nabi. Kata mereka, Nabi SAW memuji berhala-berhala mereka. Akhirnya mereka pun sujud. Itu yang terjadi, dan hal ini bukanlah perkara yang mustahil daripada orang-orang kafir yang selalu berdusta, yang senantiasa menyebarkan berbagai macam kedustaan atas nama Islam dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikatnya yang terjadi. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa-apa yang disebutkan oleh sebagian daripada penulis-penulis sejarah tersebut. Allahu tabaraka wa taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wahid, entah waktu. Tentang jin qarin. Setiap orang itu ada qarinnya. Kata Nabi yang mulia SAW, maksudnya ada pembisik dari golongan jin yang senantiasa membisikkan kepadanya keburukan. Qarin. Berkata para sahabat, bagaimana dengan kau ya Rasulullah? Kata Nabi, aku pun ada. Tapi bedanya Allah telah selamatkan aku daripadanya. Itu bedanya. Inilah yang membisikkan manusia kepada keburukan. Qarin. Menginspirasi manusia untuk berbuat keburukan. Bedanya para nabi Allah selamatkan daripada musibah ini. Adapun manusia tak selamat.
kecuali Allah rahmati, Allah selamatkan ya dari hamba-hambanya yang beriman, yang selalu bergantung kepadanya, yang selalu berlindung kepadanya. Kalau tak berlindung kepada Allah, tidaklah mungkin dia dapat selamat daripada tipu daya syaitan ini, qarin ini. Wallahu tabaraka ta'ala alam.